Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 2 pada tugas Mari Uji Kemampuan Kalian pada halaman 44 di buku IPA Kurikulum Merdeka Pegangan Kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian tugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita masuk ke soal pertama berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Apa nama bagian dan fungsi dari setiap struktur yang diberi label A, B, dan C? Gen, perhatikan pembahasan berikut. Untuk keterangan A adalah bagian tuba falopi. Fungsi dari tuba falopi adalah sebagai saluran yang menghubungkan ovarium, yaitu indung telur, dengan rahim. Disinilah tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Kemudian keterangan B adalah bagian untuk ovarium atau indung telur. Berfungsi atau bertugas memproduksi sel telur atau ovum dan juga hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Kemudian keterangan C pada gambar adalah untuk uterus atau rahim. Fungsi uterus adalah tempat perkembangannya embrio dan janin selama proses kehamilan. Dinding rahim menebal setiap siklus menstruasi untuk mempersiapkan kemungkinan implantasi sel telur yang telah dibuahi. Kita masuk ke soal kedua berikut ini Gen, di bawah soal pertama tadi. Perhatikan soal yang ada pada nomor 2 ini. Jelaskan macam-macam alat kontrasepsi yang dapat digunakan pada laki-laki. Bagian macam-macam alat kontrasepsi yang dapat digunakan pada laki-laki meliputi beberapa metode, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Pertama ada namanya kondom. Alat kontrasepsi yang terbuat dari lateks atau bahan lain yang dipakai pada alat kelamin pria saat berhubungan seksual. Fungsinya untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina sehingga mencegah terjadinya pembuahan. Kedua, ada yang namanya vasektomi. Prosedur bedah kecil di mana saluran vas deferens atau saluran yang mengangkut sperma dari testis dipotong atau ditutup sehingga sperma tidak dapat keluar saat ejakulasi. Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen. Ketiga, ada namanya metode spermisida untuk pria. Beberapa penelitian sedang dilakukan atau dikembangkan terkait dengan penggunaan spermisida pada laki-laki, meskipun saat ini lebih sering atau lebih umum digunakan pada perempuan. Spermisida bekerja dengan membunuh sperma sebelum mencapai sel telur. Meskipun kondom dan vasektomi adalah metode kontrasepsi utama untuk laki-laki saat ini, tapi penelitian terus dilakukan untuk menemukan metode baru seperti pil kontrasepsi untuk pria. Kita masuk ke soal ketiga berikut ini Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Merokok dapat menyempitkan pembuluh darah dan menyebabkan sistem sirkulasi bermasalah. Gunakan informasi ini untuk menjelaskan bagaimana hal ini dapat menyebabkan kematian pada janin. Bagian merokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena zat-zat beracun dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida yang merusak dinding pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Pada ibu hamil, kondisi ini dapat berdampak buruk pada janin melalui beberapa mekanisme. Pertama, penurunan aliran darah ke plasenta. Pembuluh darah yang menyempit menyebabkan aliran darah ke plasenta berkurang. Plasenta adalah organ yang memasok oksigen dan nutrisi penting dari ibu ke janin. Jika aliran darah tidak optimal, janin bisa mengalami kekurangan oksigen yang dalam proses hipoksia dan kekurangan nutrisi. Kemudian terjadi gangguan pertumbuhan janin. Kekurangan oksigen dan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Janin yang tumbuh dengan buruk memiliki resiko lebih tinggi mengalami komplikasi kesehatan yang serius. Ketiga, dalam kasus yang lebih parah, terjadi yang namanya kematian janin. Jika penyempitan pembuluh darah sangat signifikan, kekurangan oksigen dan nutrisi bisa menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Ini terjadi karena janin tidak mendapatkan suplai yang cukup untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi, merokok
alkohol selama kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, dan kematian janin karena gangguan sirkulasi darah yang mempengaruhi suplai vital ke janin. Kita masuk ke soal keempat berikut ini, Gen, sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Saat bayi baru lahir, tulang tengkorak belum bersatu secara utuh. Analisis bagaimana hal ini berguna untuk proses melahirkan. Again, pada saat bayi baru lahir, tulang tengkoraknya belum bersatu sepenuhnya, sehingga terdapat celah-celah antar tulang-tulang tengkorak. Kondisi ini memiliki fungsi penting selama proses kelahiran. Pertama, mempermudah keluar melalui jalan lahir. Selama persalinan, bayi harus melewati jalan lahir, yaitu pada daerah vagina yang sempit. Fontanel atau celah-celah dan tulang tengkorak yang belum bersatu memungkinkan tulang-tulang tersebut untuk saling bergeser atau tumpah tindih, dikenal sebagai molding. Nah, ini membuat ukuran kepala bayi menjadi lebih fleksibel dan lebih kecil, sehingga memudahkan proses keluarnya kepala bayi melalui jalan lahir. Kemudian tentunya yang kedua adalah mengurangi risiko cedera. Karena tulang tengkorak bisa menyesuaikan bentuknya selama persalinan, risiko cedera pada otak bayi bisa berkurang. Tulang yang fleksibel memungkinkan bayi untuk melewati jalan lahir tanpa tekanan berlebihan pada otak dan jaringan di sekitarnya. Secara keseluruhan, kondisi ini adalah adaptasi biologis yang penting untuk mempermudah persalinan dan melindungi bayi selama proses kelahiran. Nah, gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk uji jawaban IPA kelas 9 bab 2 pada sesi tugas Mari Uji Kemampuan Kalian pada halaman 44 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.